Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Kita jumpa lagi di Bacain Berita. Bung kameramen, ada apa nih beritanya? Iya nih Bung Alfian, ada berita yang sedikit melukai hati umat Islam Bung Alfian. Tapi by the way, topinya bagus nih Bung Alfian. Dapat dari mana nih Bung Alfian? Ini dapat kenang-kenangan dari warga Lampung. Mantap. Yang punya semangat untuk menjaga NKRI dan juga berkhidmat kepada dakwah Islam. Begitu Bung kameramen. Emang Lampung itu the best Bung Alfian. Dari Jadi Lampung nih. baik Bung Alfian, ini dari faktakini.info Sabtu 29 Januari 2022. Masjid dibongkar untuk Indomaret. Allahu Akbar. Oleh M. Rizal Fadilah, pemerhati politik dan kebangsaan. PT KAI akhirnya secara sepihak mengobrak-abrik Masjid Nurul Ikhlas di Jalan Ciamplas 149 Bandung. Perselisihan sebenarnya belum diselesaikan secara hukum, namun arogansi PT KAI melakukan tindakan sewenang-wenang dengan membongkar bangunan rumah yang telah lama digunakan untuk masjid tersebut. Ternyata Masjid Nurul Al-Ikhlas itu adalah bangunan cagar budaya berdasarkan Perda Kota Bandung nomor 7 tahun 2018 tentang pengelolaan cagar budaya. Masjid Nurul Ikhlas tegas tercantum dalam daftar bangunan cagar budaya kawasan 17 Cipaganti nomor 986. Bangunan Belanda yang telah diubah dengan ornamen Sunda dan telah menjadi masjid unik yang lebih layak disebut Masjid Rumah Sunda itu telah dihancurkan. Rumah yang awalnya milik Haji Mulia AA Wiranata Kusumah dan Hajah Momoh Sari Adipati Ukur itu telah diwasiatkan untuk digunakan sebagai musola atau masjid. Oh ternyata jadi ini milik orang udah diwasiatkan untuk masjid, tapi dihancurkan. Bagaimana Bung Alfian respon awal ini Bung Alfian? Pertama, kesalahan fatalnya terjadi. Bagaimana institusi negara yang bernama KAI ya, dia kan katakanlah bagian daripada aset negara ya, BUMN ya. Ini kan Nurul Ikhlas ini sebuah tempat ibadah yang merupakan cagar budaya. Jadi kesalahannya ada dua. Yang pertama, kesalahan telah menyakiti hati umat Islam yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan yang kedua, telah melanggar ketentuan hukum yang dimiliki atas nama musola itu. Yang jelas ini harus dimintakan pertanggungjawaban. Ya, langkah pertama harus dikembalikan dulu musolanya. Dijadiin dulu kembali kalau udah pun apapun keadaan dan tempatnya yang sama. Karena kita punya pengalaman dulu tahun 2010 ada kasus yang sama atas keinginan pengusaha dihancurkannya Masjid Thayyibah ya pada tanggal 10 bulan Mei tahun 2010 ya, bulan Mei 2010 itu Masjid Thayyibah dihancurkan atas keinginan oknum pengusaha yang dia punya kemampuan untuk membungkam mulut-mulut tangan-tangan yang mesti membela masjid itu. Jadi untuk kasus ini Pak Rizal Fadilah selamat berjuang, warga Jawa Barat, warga Sunda, agar segera menghitung. Mereka selalu punya alasan untuk menghancurkan masjid, menggeser hari raya umat Islam, dan melakukan hal-hal lain. Dan ini kelihatannya isyarat kuat bahwa ada orang-orang yang memang tidak suka dengan agama, yang patut diduga mereka adalah orang-orang yang berpaham ateis komunis PKI. Maka kita harus terus menggelorakan kesadaran terhadap keumatan kita dan kebangsaan kita tentunya. Baik Bung Alfian. Lanjut beritanya Bung Alfian, masyarakat Sunda patut prihatin atas penghancuran masjid tersebut. Parahnya, kini di atas tanah penghancuran masjid tersebut telah berdiri sebuah minimarket Indomaret. Hal ini bukan saja menyakitkan umat Islam, tetapi juga melanggar Perda yang tadi Bung Alfian sampaikan. Hebatnya lagi, pembangunan Indomaret itu sama sekali tidak memiliki izin. Nah ini menurut Pak Rizal Fadilah tadi Bung Alfian. Kemudian upaya Pemkot Bandung untuk menghentikan pembangunan tanpa IMB atau persetujuan bangunan gedung PBG tersebut ternyata tidak digubris sama sekali. Ada kekuatan siluman yang patut diusut secara hukum. Semestinya bangunan tersebut segera disegel dan dibongkar paksa. Nah, gimana nih Bung Alfian? Kayaknya kita umat Islam di Indonesia nih diganggu mulu nih Bung Alfian. Masjid lah diganggu, umat Islam lah diganggu. Bagaimana Bung Alfian? Sebenarnya ini adalah efek samping daripada oligarki. Oligarki dalam pengertian para pemilik modal. Jadi sesungguhnya kalau kita tanyakan kepada Pak Lurah, Pak Camat, hatta Pak Bupati atau Wali Kota terkait di sana pun, mereka tidak rela di hati mereka untuk
menghancurkan musola berubah jadi Iya. sebuah itu. Pasti nggak rela. Tapi karena ini memang kebijakannya tersentralisir ke kementerian tertentu, tepatnya Kementerian Perdagangan dengan unit-unit bisnis masalah ini, maka ini akan berjalan terus karena mereka akan lepas ke atas. Oh ini perintah atasan, oh ini keputusan pusat. Jadi lagi-lagi saatnya kita berhitung, kalau memang ada pemilihan presiden, mari kita pilih presiden yang berpihak pada rakyat, pastinya yang berpihak kepada umat, agar kita tidak terus-menerus mengelus dada, tidak terus-menerus mengeluh, karena memang orang-orang yang tidak seiman akan bersikap semaunya tanpa mereka memperhatikan aspirasi keimanan dan keislaman kita kaum muslimin. Begitu, Bung Kameramen. Masya Allah. Tapi tadi saya terdengar kalimat yang unik. Kalau nanti ada pemilihan presiden, berarti bisa jadi Bung Alfian ya, nggak ada pemilihan presiden nanti. Baik Bung Alfian, masuk ke pertanyaan saya Bung Alfian. Kalau kita imajinasikan Bung Alfian, andai gereja yang dibongkar ya Bung Alfian, saya yakin Bung Alfian akan digoreng oleh TV, media yang mainstream 7 hari 7 malam. Ini gimana nih Bung Alfian? Sedangkan ini masjid dibongkar, rasanya belum ada di media mainstream Bung Alfian. Tidak akan pernah ada, karena sesungguhnya mereka adalah bagian dari kelompok sekuler, kelompok kapitalis, kelompok yang berhitung untung rugi. Yeah. Jadi sekali lagi untuk saudara-saudara kaum muslimin, berita ini bagian dari kita untuk kita semua juga agar mewaspadai kemungkinan-kemungkinan yang sama terjadi di daerah kita masing-masing. Perhatikan, saya sudah berulang bilang kepada para pengurus masjid, ayo masjid-masjid kita pastikan mempunyai ketegasan legal standing. Yeah. Ayo miliki IMB, ayo miliki kekuatan hukum tetap, ayo miliki dukungan masyarakat yang luas dan masif sehingga tidak ada orang dengan semena-mena mengganggu rumah ibadah kita. Karena untuk masjid ada yang dibongkar, ada yang dibakar, ada yang digusur dan macam-macam. Ini pertanda kaum muslimin di seluruh Indonesia, mari kita gelorakan dakwah dengan gembira dan semangat, dan mari tumbuhkan ruh dakwah dan jihad agar kita tidak mengalami lagi di tempat-tempat yang lain. Kita nyatakan bahwa untuk peristiwa yang terjadi di Mushola Al-Ikhlas adalah peristiwa yang terakhir, dan kita akan melakukan tindakan deteksi dini, pencegahan dini, dan tidak akan kita biarkan itu terjadi di tapak manapun di negeri ini. Begitu Bung Kameramen. Iya Bung Alfian, jadi perlu ditegaskan bahwa itu bukan musola Bung Alfian, masjid. Allahu Akbar. Iya Bung Alfian. Ya Bung Alfian, saya sedikit menyenggol ke minimarketnya Bung Alfian. Tapi ini mungkin untuk bagian closing statement Bung Alfian. Ternyata dalam berita tahun 2014 itu pernah ada riset. Satu minimarket mematikan 20 warung kecil. Jadi satu sisi dia ngancurin masjid, satu sisi secara nggak langsung dia mematikan 20 warung kecil. Apa nih pesan Bung Alfian untuk umat Islam lah di seluruh Indonesia, mereka agar tetap waspada? Yang tadi Bung Alfian juga kan kalau masjid harus punya surat-surat, tapi mungkin untuk di bagian akhir sesi ini, apa nih pesan khusus Bung Alfian lah untuk semua umat Islam untuk menjaga tanahnya, bukan hanya untuk masjid, tapi maksudnya lingkungannya agar tidak semena-mena lah mereka terhadap kita Bung Alfian? Ya, yang pertama kita harus memberikan penguatan, berhenti belanja di tempat-tempat yang mematikan warung-warung rakyat. Mantap. Itu poin pertama. Tentu diiringi dengan peningkatan kualitas, kapasitas, pelayanan, dan ketersediaan stocking barang. Jangan dia mau beli di warung Pak Haji, mau beli di warung si Uda, diberikan di warung Akang, di warung Teteh, tapi ternyata barang yang dibeli tidak ada, akhirnya mereka balik lagi ke tempat yang menjadi penyebab dari matinya 20 warung-warung kecil. Yang pertama. Yang kedua, perlu ada kesadaran kolektif bahwa kita kembali melakukan revitalisasi pasar rakyat, agar pasar rakyat yang pernah mengalami satu situasi yaitu kebakaran tanda kutip yang terjadi beberapa kali dan sangat serius, lakukan lagi pasar-pasar rakyat kembali menjadi raja di rakyatnya sendiri. Dan yang ketiga, kepada masyarakat luas, kaum muslimin, mari kita mulai berjuang dalam al-jihad iktisadiyah, jihad ekonomi. Mari kita lakukan agar kita menjadi orang-orang yang terbiasa berbisnis, berusaha. Kita sama kita, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolong, di antaranya bagian ekonomi dan bisnis. Sekian dibacain berita kali ini. Sampai jumpa dibacain berita yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.